Begini Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan barusan hijrah. Dulunya saya pakai hijab tapi masih pendek. Dan waktunya kumpul sama temen, kumpul. Diajak jalan, karaoke oke, ngaji, ya ngaji jalan, seperti itu. Terus sekitar 3 bulan 4 bulan ini saya sudah meninggalkan. Jadi apa itu namanya, kalaupun nggak jalan, nggak ngaji, saya lebih baik di rumah, seperti itu. Lalu sama teman mungkin kecewa sama saya, diajak keluar nggak mau, begini nggak mau. Saya sampai diginiin, sekarang kamu pakai hijabnya panjang, iya. Lebih banyak di rumah, iya. Terus nanti kamu pakai cadar, insya Allah. Nanti lama-lama kamu jadi teroris. Seperti itu Ustadz. Saya pakai panci enggak itu nanti? Enggak, ganti wajan, karena panci sudah soalnya. Terus saya sakit hati, sebenarnya saya sakit hati, tapi mau jawab saya nggak punya ilmu. Saya punya suami, saya bilang ke suami, Pak ini kok seperti ini bagaimana? Jawabnya suami saya dengan ilmu pas-pasan juga, karena kami baru-baru berhijrah, bilang putusin saja silaturahminya mah, nyari yang lain katanya. Nah itu bagaimana menyikapi yang seperti itu? Saya baru saja pakai media sosial juga, dulunya saya enggak pakai. Saya pakai media sosial, saatnya saya mau jualan online. Nah karena ini saya ada pengajian, dikirim undangan, saya pasang di DP. Katanya disindir, sembunyikanlah ibadahmu seperti kamu menyembunyikan aibmu. Padahal niat saya tidak seperti itu. Akhirnya saya jadi minder sendiri. Harus seperti apa saya menyikapi mereka. Saya diceritain juga sama suami yang ilmunya pas-pasan juga. Mah, Nabi Muhammad hijrah saja sampai dilempari kotoran, sampai dilempari batu dan sebagainya. Sudahlah, nggak usah didengerin seperti itu. Kalau teman seperti itu delkon, katanya seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz untuk menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang pertama dulu ya, tapi saya tidak jawab semuanya karena kalau berkaitan mengenai teknik dakwahnya itu insya Allah kita serahkan kepada Ustadz Hanan At-Taqi. Saya menjelaskan sedikit mengenai kamu ibadah kok dipamerin gitu. Ibadah kan harus ditutupin, tidak boleh dipasang di foto profil, tidak boleh diupload di Facebook segala macam. Perlu kita bedakan antara ajakan dengan pameran. Kita perlu membedakan mana kita mengajak, mana kita mau pamer, mau kita tunjukkan. Dan dalam masalah semacam ini sama sekali bukan ruang lingkup manusia. Ketika kita tampakkan, itu belum tentu orang yang menampakkan niatannya riya. Boleh jadi dia menampakkan untuk apa? Boleh jadi memotivasi orang lain. Boleh jadi mengajarkan orang lain yang mungkin sedang lupa. Boleh jadi juga untuk berupa ajakan kepada orang lain. Nah, maka dari sini jangan sampai kemudian kita tertipu akhirnya tidak mau menampakkan. Padahal dengan menampakkan ibadah, tapi tetap harus hati-hati ya. Karena memang kita yakin dengan menampakkan itu ikhlasnya jauh lebih susah. Dengan kita tampakkan, kita yakin ikhlasnya jauh lebih susah. Akan tetapi apabila kita terganggu oleh setan, akhirnya tidak mau menampakkan, akhirnya munculnya apa? Orang lain tidak bisa mendapatkan virus kebaikan. Jadi virus kebaikannya tidak akan nyebar kepada orang lain. Maka hati-hati, tetap bismillah. Walaupun Anda dibilang, ibadah kok pamer. Daripada saya pamer maksiat, ini ibadah kok ditampakkan. Loh, bukan maksudnya menampakkan. Kita mau sekedar memberikan ajakan, memberikan undangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi tadi. Apabila ada satu orang yang ikut dan subhanallah kita perantaranya, karena undangan kita, karena melihat foto profil kita, karena melihat status di Facebook kita, maka itu insya Allah lebih bagus dari dunia dan seisinya. Itu sedikit mengenai menampakkan tadi ya. Ya, tadi alhamdulillah Ustadz Rifki menjelaskan secara fikih dan nilai idealnya. Saya akan coba melanjutkan sedikit mungkin dari sisi teknis how to-nya. Pertanyaan tentang
bagaimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang sinis. Ini singkatannya, saya singkat ya. Gimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang terkesan sinis sekali dengan perubahan kita. Dan kayak terganggu, padahal kita nggak pernah ganggu mereka. Tapi mereka sendiri yang kayak kebakaran jenggot, jadi terganggu. Banyak Mbak yang bisa kita lakukan, tapi salah satunya adalah selain terus menjaga silaturahim dengan mereka, yang penting kita tidak memutuskan. Kalau kita diputuskan, maka kita doakan semoga ada jalan bagi kita untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ada satu hal yang penting untuk kita tunggu, yaitu momentum. Jadi kalau kita punya teman yang anti terhadap kita gara-gara perubahan hijrah pada diri kita tunggu aja momentum yang tepat, kita datang sebelum orang lain datang. Kita berbuat baik kepada dia sebelum orang lain berbuat baik kepada dia. Dan momentum itu akan sering muncul dalam kehidupan seseorang. Salah satunya misalnya ketika nauzubillah dia butuh pertolongan. Ada musibah, sakit, segala macam. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, kita adalah harusnya menjadi orang yang pertama datang dan menolong dia. Kalau kita nggak bisa menolong dia dengan memberikan dia pinjaman, uang misalnya atau materi, kita bisa memediasikan kepada orang yang mungkin punya kelebihan harta untuk menolong dia. Sehingga ketika seorang dai, seorang muslim, orang yang sudah berhijrah lebih dulu dalam kebaikan, maka insya Allah semua tuduhan-tuduhan dia selama ini dia akan membantahnya sendiri. Sebagaimana ada seorang laki-laki yang ingin sekali membunuh Nabi, tapi suatu saat kemudian dia masuk Islam, dia katakan, dulu engkau wahai Rasulullah orang yang paling saya benci, sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Momentum. Dan walaupun momentum itu kita tidak tahu kapan waktunya, selain menunggu momentum itu muncul, kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan beliau, walaupun tidak harus ikut-ikutan atau terlibat dalam hal-hal yang menurut kita tidak baik. Jadi salah satunya adalah dengan cara menunggu momentum.